Ini. Wah, ada Dem. Nih, atau sudah hilang dia? Bad Boy. Ada Bad Boy, guys. Selamat datang yang baru join ya. Mungkin cuma 2 orang memang karena baru mulai banget. Express DS Basic. Selamat datang teman-teman. Aduh. Ini baru banget mulai, kalau boleh di like, di share supaya rame. Thank you banget ya guys ya. Tetap nonton Bang Nuli meski banyak live ciwi-ciwi. Thank you banget Dem. Nantilah kita bawa ciwi-ciwi. Biar lebih menarik ya. Daripada hanya tampilan gambar apa nih, Exopris DS. Selamat datang teman-teman. Absen guys. Sandi TikTok. Kita absen dulu. Kita akan belajar bareng lagi Express JS ya, seperti requestan teman-teman sebelumnya kemarin ya. Katanya nih kalau jam 8.45 nih rame nih guys katanya. Nah, kalau rame besok live lagi ya. Tapi kalau agak sepi kayaknya istirahat aja dulu kali ya. Selamat datang teman-teman yang baru join ya. Tidak perlu takut dan ragu dan tidak perlu terintimidasi ya. Kita di sini belajar bersama ya codingan-codingan ini. Jadi ini bukan live di mana gua menampilkan gua ngoding, tapi kita belajar ngoding bareng. Kita seru-seruan dengan ngoding ya. Produktif sekali ya. Pokoknya kalau nanya soal Devin, saya enek denger Devin, biarkanlah Devin itu berkarya ya. Mungkin Devin itu mau ya udahlah, buset bang, buset apa tuh? Belajar basic HTML CSS bang, ketinggalan banyak Sandi. Boleh nanti di sesi yang lainnya ya. Ini kita lagi hangat-hangatnya backend ya. Exupuresu JS. Malam-malam masih ngajar aja. Yoi, kan kemarin requestnya katanya jam 8.45 bang, abis terawih. Kan demi mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Sampai kita nunggu yang lain ya, masih 8 orang ya guys ya. Imam terima kasih sudah share live-nya ya. Bagi teman-teman yang di sini boleh diklik like-nya, ditekan dulu ya biar rame. Thank you banget. Di-share juga ya. Harap follow bang, boleh di like, di share dulu. Nyimak bang, nobody, thank you. Silakan nyimak. Sandi tetap investasi leher ke atas abangku, yoyoy. Jeffrey, ini pakai apa nanti BE-nya pakai Express? Thank you banget yang sudah like. Thank you banget yang sudah like. Kalau boleh juga ditekan tombol share-nya, di spam aja. Dem, bang kalau kapan-kapan gue live code di Discord boleh banget ya. Bagi teman-teman yang di Discord boleh banget pakai aja seluruh fitur Discord. Yang penting tidak share hal-hal yang tidak senonoh aja itu ya. Discord-nya yang penting tempat untuk positif. Nongkrong boleh, ngabuburit bareng boleh sambil ngoding, gas. Raf, materi hari ini apa bang? Kita akan belajar bareng routing di Express.js. Link DC di mana? DC di mana? Di bio TikTok gue Sandi ya. Ada di situ. Bisa dibuka kok, diklik nanti bukanya ke browser ya, jangan buka di TikToknya, nanti nggak bisa. Thank you banget yang sudah like, kalau boleh di like lagi, ditekan, di share, di spam, biar rame ya guys ya. Saya hanya butuh keramaian saja ya, biar ini berfaedah live ini. Kalau rame kan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jeffrey, beda Express sama JavaScript apa? Aku baca di atas tulisannya JavaScript. Jadi Express ini adalah back-end framework JavaScript. Tapi runtime-nya pakai Node.js. Jadi intinya adalah ini nih JavaScript, tapi untuk back-end gitu. Sederhananya. Oke, thank you banget yang sudah like. Kalau boleh di like terus, di share terus ya. Biar rame. Oke.
Mas, kayaknya lagi pada nonton bola. Oh, hari ini ada bola ya? Ya, ngapain gua live TikTok hari ini kalau lagi pada nonton bola, guys? Ini nggak sih? User, Bang, tips kalau ada coding test buat interview kerja, Bang. Tipsnya adalah persiapkan itu latihan lead code, latihan hackerrank. Interview ya? Bener ya. Kalau pas interview atau langsung ngomong 2-0 nih, jir. Udah mau habis tapi, Bang. Oh, ya udah kita tungguin aja. Tadi sampai mana ya? Tadi kayak kalau nggak salah, enggak deh. Ya habis itu ini latihan mock interview test, mock interview gitu kayak sama teman lu, nanti ditanyain apa lu jawab apa gitu. Iya, sering hacker rank, sering-sering lead code gitu pasti bisa. Gitu. Gila, Indonesia menang guys, ya nggak sih 2-0. Bangga sekali aku. Lawan Vietnam yang dulu kan susah ya. Makasih Bang, sama-sama. Semoga bermanfaat. Kita nunggu lah ya. Kalau misalnya hari ini memang tidak terlalu rame, kita ngobrol santuy aja. Tapi bebas, kalau misalnya memang semuanya ngegas, aku mau belajar. Ya udah, kita belajar bareng. Tapi berarti hari ini spesial untuk teman-teman yang ikut live. Berarti gue nggak akan record hasilnya dan gue share di YouTube. Kayak gitu aja. Lebih eksklusif ya guys ya. Roza Nyamuk, data analis harus masuk ke jurusan apa? Kayaknya data science ya atau kok data science, computer science ya, informatika ya. Tanda tanya, kalau project gede enak NES jasa katanya ya Bang, soalnya opinionated. Gua belum pernah pakai NES. Jadi kayaknya sih NES tuh juga termasuk yang bagus. Jeffrey, tes hackeran susah ampun, pas kerja padahal nggak susah itu. Iya, kadang perusahaan tuh memang mau menseleksi aja orang-orang yang berpotensi atau enggak gitu. Makanya. Raf, infokan Google Classroom. Waduh, nggak ada Google Classroom, Raf. Kita belum ada ya. Selamat datang teman-teman yang baru join ya. Ini belum mulai, kita masih ngobrol santai. Dan kalau boleh nih, kalau boleh banget ya, di-share dan di-like terus ya live TikTok ini. Semoga biar rame ya. Kan enak ya, kalau rame kan lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari belajar. User, nah itu Bang, kalau ngerjain lead code atau hacker rank, intuisinya belum dapet. Nah itu Mas user, jadi memang hal-hal kayak gitu tuh susah. Gue akui, gue juga nggak jago-jago amat. Dan kayaknya ada beberapa orang yang jago, tapi memang nggak jago di bidang itu juga gitu. Jadi nggak apa-apa dipelajarin, dicobain soalnya. Kalau sampai bingung baca discussion, kalau sampai kelihatan jawabannya ya udah. Lu lihat jawabannya tapi lu mengerti. Lu konsolok tuh satu-satu. Kiwi ada keranjang kuning. Nah, betul banget. Gue sekarang sudah ada keranjang kuning. Kalau misalnya teman-teman nanya, Bang ini monitornya apa? Nah, keyboardnya apa? Mouse-nya apa? Baju gue apa? Gitu kan. Kacamata gue apa? Nggak ada. Gue nggak jual kacamata mah. Langsung aja lihat di keranjang kuning. Jadi gue bilang, mereknya apa Bang? Keranjang kuning. Ah gitu. Jadi kalau lo mau beli, beli. Kalau mau lihat gitu ya. Biar tidak biar apa? Live kita tidak membahas monitor aja. Gitu. Damn Jeffrey, full stack. Kok bisa belajar B padahal FE kan? Full stack dong biar cuan. Jadi sebenarnya dulu tuh gue bisa bilang cerita lucunya nih, kayaknya bukan cerita lucu lah, cuman kayak ini nih kayak accident lah, kecelakaan gitu. Jadi awalnya tuh gue pas pertama kali daftar kerja, gue tuh bilang gue tuh back end. Jadi gue tuh mau daftar sebagai back end. Padahal portofolio gue semua front end gitu. Ternyata gue tuh salah nangkep gitu. Jadi gue pikir dulu tuh front end itu cuma slicing. Jadi kayak nampil-nampil, semua nampilan-nampilan tuh front end tuh. Jadi kalau di belakangnya manggil API dan sebagainya tuh back end. Karena gue nangkepnya ini dulu back end yang nggak kelihatan di tampilan gitu di web. Habis itu gue dengan PD-nya, iya saya daftar back end Pak. Oh, tau nggak interviewernya bilang apa? Oh, saya lihat ini portofolio semua front end ya. Nah, itu kan, gue di saat itu kan kayak, anjir, malu banget gue. Masa gue nggak tahu beda front end sama back end? Oh iya Pak, saya daftar front end. Nah, dari sejak itu, saya ambil front end, tapi kerjanya juga back end. User, saya kerja di Burung Biru. Tapi yang interview pertama kali bukan di Burung Biru.
Selamat datang teman-teman, kita belum mulai ya. Thank you banget ini Ciko sudah share biar rame ya. Thank you banget juga yang sudah like ya. Kita akan tunggu sampai jam 9. Karena sesuai janji kemarin jam 9 kita mulai sebenarnya. Tapi gua mulai live duluan supaya kita mau ngobrol-ngobrol dulu kan. Karena biasa di ending gue sudah kelelahan gitu. Biasa BE pakai Java, iya. Gua dulu pertama kali kerja BE-nya pakai Python. Next Blue mau bikin apakah bang? Bang? Iya mau bikin API sekarang. API yang kita pakai nanti untuk front end. Dan kalau bisa ngejar sampai jadi prinsipal, aduh gila itu keren banget ya. Gua pengen banget sih kerja di bidang. Sebenarnya kalau teman-teman tahu tuh di dunia kerja IT industry itu tuh ada 2 jalur. Ada yang disebut dengan jalur apa tuh? Jalur individual contributor atau manajemen level. Jadi kalau manajemen level tuh biasanya kayaknya tuh engineering manager, head of engineering kali gitu ya. Kalau individual contributor tuh senior software engineer, principal, gitu-gitu. Nah kalau principal tuh kan lebih technical ya. Sebenarnya kalau gue lebih tertarik di bagian manajemennya, managering level gitu. Belajar Python bang, gue bisa Python tapi belum punya waktu untuk sharing soal Python ya. Karena kenapa gue pertama kali ngajarin sharing soal JavaScript? Karena JavaScript ini versatile guys. Jadi maksudnya lu bisa JavaScript, contohnya kita bisa backend, kita juga bisa front end. Yang dimana itu kayak cukup oke lah untuk awal-awal bagi teman-teman yang mau terjun di dunia IT yang asik dan luar biasa, seru awal-awal. HSKWS, kuliah jurusan apa bang? Saya jurusan informatika di kampus Telur. Thank you banget teman-teman. Kalau boleh di like, di share lagi ya. Sudah makin rame ya. Terima kasih atas info-infonya teman-teman bahwa ada yang nonton bola. Jadi sambil menunggu teman-teman yang nonton bola kembali ke jalan ngoding. Dan semoga Indonesia menang. Gue yakin kayak menang ya. Sudah 2-0 anjir. Gak mungkin kan kita di comeback anjir. Gila Python program yang terlalu luwes banget sampai orang bisa nggak tahu. Eng hadir. Yeay. Selamat datang Eng. Jeffrey Dem, males tahu ngoding terus. Mungkin bagi teman-teman yang suka ngoding itu bukan nggak akan males lah, cuman kayak wah nggak akan capek-capek gitu Jeffrey. Gue pernah kok lihat ada temen yang ngoding terus. Seru aja. Makanya kalau front end tuh kalau gue merasa front end tuh lebih enak kalau ngoding. Karena pertama UI kitnya banyak banget. Kayak lu bisa nyobain berbagai jenis tampilan-tampilan baru gitu. Itu seru banget guys gitu. Kayak misalnya gue make Shad.cn, ntar gue make ini gitu-gitu. Nah, itu bikin asik kok. Jadi bisa make Cakra nanti, bisa make ini. Wah masih banyak lah sebenarnya kalau misalnya gue masih banyak waktu untuk live, ya kita cobain satu-satu UI kitnya ya. Raf bang aku suka ngoding tapi kalau data science ogah. Loh kenapa Raf? Sandi, software engineer itu basicnya apa aja bang? So basicnya ini, ngoding, struktur data, bahasa pemrograman, logika pemrograman gitu ya. Ya kalau community banyak bisa baca keluh kesah bang. Kalau program baru dapat bug bingung sendiri. Oh kalau community-nya gede ya. Iya tapi kan kayak yang kita pakai Express community-nya gede. React community-nya gede. Thank you banget sudah di-share live-nya. Semoga share-share dan like ini menambah pundi-pundi viewer ya. Karena sepi sekali. Thank you banget yang sudah nge-spam. Ngoding buat pemula mulai dari mana bang? As always, gue bilang, lihat di konten gue yang roadmap.sh itu bisa menjadi umula awalnya, atau ikutin gue aja live dulu. Setidaknya kalian mendapatkan penjelasan-penjelasan sederhana dan asik gokil kalau kata orang-orang ya, bukan gue yang ngomong ya. Tapi kadang gue juga merasa gue asik ya. Ya kenapa gue ngerasa aja gitu kan ya, nggak ada salahnya. Pemula dari C aja. Waduh anjir. Pemula dari C. Langsung dia modar ya. Langsung dia ludahin tuh laptop. Anjir ini apaan gitu. Selamat datang teman-teman yang baru join. Thank you banget yang sudah share, yang sudah spam V-Racer. Ya. Thank you banget sudah di spam, di like. Yang pasti kita akan rame-rame belajar bareng Express.js. Express.js apa itu backend. Awal-awal kena C++ mual bang. Oh Eclipse, iya. Kalau nggak salah langsung kena ulu hati tuh anjir. Belajar C++ ya. Tapi kalau kuliah kan mau nggak mau.
Lagi bikin apa bang? Ini kita mau bikin API, habis itu kita akan menerapkan routing di Express.js. Jadi codingan teman-teman jadi jauh lebih luar biasa, ganteng, begindang, gigi-gigi gitu. Semester 1 gue soalnya C ya, kalau informatika tuh semester 1-nya pasti C dulu. Biar pakem nih guys ya. Langsung dikasih yang meledak kepala ya. Langsung kena ke saraf-saraf ya. Otak belakang. Breakdown materi malam ini bang. Breakdown boleh. Jadi kita hari ini akan menggunakan routing Express.js. Habis itu kita akan menggunakan salah satu HTTP method namanya post. Jadi kita akan bikin sebuah data baru gitu. Ke dalam data statis kita. Oke, bukan database. Sekali lagi kita belum masuk database karena kita akan ngulik secara penuh Express.js itu. Baru nanti kita masuk ke dalam database. Gitu. Nah, itu enaknya live ya. Maksudnya bukan enaknya live sih, tapi kalau online kayak gini, gua tuh bisa sharing tuh lebih dikit-dikit, bite size gitu. Jadi kalian bisa makannya kecil-kecil gitu. Daripada gue langsung kasih 1 kilo daging wagyu, nah gue potong jadi 50 gram gitu, supaya nggak susah dipotong dan nggak belenek ya. Tapi kalau tiap hari makan wagyu kan enak ya, tapi dikit-dikit. Nah, Nextblue, alhamdulillah, bang gue yang informatika semester awal dikasih Python. Kuliah di mana anak Nextblue? Sandi mantap sambil personal branding ya kan. Semoga ya yang nonton ini bisa membawa saya ke remote working ya. Atau ya kalau boleh nih, kalau ada yang kerja di TikTok, kasih saya stream key deh. Gue tuh pengen banget share tuh live screen gitu. Kalau kayak gini kan susah ya maksud gue. Universitas Gunadarma, menarik juga ya, langsung Python di awal ya. Apakah itu jurusan informatika atau data science? Ini sangat berekreasi. Ini pakai Apache kah? Tidak pakai Apache. Tips follower banyak bang, biar bisa live Megatron. Sebenarnya sih gue nggak ada tips ya, karena follower gue juga dikit. Tapi katanya sih ada yang bilang sih bikin konten terus aja. Gue sih bikin konten terus, tapi memang tidak banyak followernya, karena konten gue kan niche gitu kan. Aduh bang, gue telat lagi, belum mulai ini, baru ngobrol-ngobrol sambil nunggu yang lain. Tapi kalau Megatron Anda mau live, bisa dari YouTube dulu live mungkin. Atau kita nanti live bareng. Menarik ya, live bareng ya. Mau sejauh apa materi Express kita bang? Hari ini itu cuma sampai routing sama post. Pokoknya target ujungnya Express.js ini adalah kita bisa manggil, database bisa nggak ya? Karena kalau database tuh setup softwarenya itu tuh loh yang pecah pala. Gue tuh agak males jelasinnya. Nanti gue kasih step by stepnya gini gimana cara installnya. Mungkin database, tapi kita akan connect ke database lah. Ngomong apa sih? Jeffrey, sampai worker API-nya jalan sendiri. Idih, ngeri kali. Sampai CI/CD. Nextblue, Sokin, Gundar, Informatika semester 1. Aduh bang, tadi sudah gue baca ya. Boleh di like, boleh di share dulu ya guys ya. Supaya rame ya live TikTok saya. Saya mah cuma butuh rame ya. Void, bang bisa jelasin bedanya middleware application level sama routing level. Wah, bahasanya tinggi banget ya. Middleware application level. Yang kita bikin sih selalu middleware application level ya. Dan kita akan implement itu ke routing. Kalau dibilang bedanya apa sih sebenarnya kalau misalnya routing dan application itu di dalam satu layer yang sama, which is itu adalah codingan Express kita, gua rasa sih nggak ada bedanya. Brok, database-nya pakai apa bang? Nanti kita akan pakai Postgre ya. Kalau saya masih sempat menjelaskan live-nya itu. Aduh, sedih. Sepi banget malam ini. Ya udahlah ya. 4 menit lagi kita akan mulai. Karena ini sepi, jadi gua tidak akan share link videonya. Kepencet bang. Kepencet apa bang? Terus kepencet apa ya? Dia ngomong apa bang? QQ pada nonton Indo ini bang, ya udah nggak apa-apa. Berarti yang live hari ini videonya nggak gua share di YouTube. Gitu nggak sih? Atau sebenarnya harusnya gua share? Gua bingung, nanti gua tanya kalian aja lah pas di penghujung acara ya. Thank you banget yang sudah like ya, sudah share, yang memberikan semangat saya live hari ini. Berarti harusnya gua cek ya.
Hari ini tuh ada apa malam ini? Kalau nggak saya tidak ini. Kalau nggak saya tidak live gitu. Perhitungan banget ya gue. Tapi kadang, iya sih, Rami kan lebih asik. Udahlah, kelihatannya nggak akan nambah ya dan makin sepi. Lebih enak kita mulai aja gimana. Oke? Sudah siapin semuanya VS Code-nya guys? Share di LinkedIn aja gimana? Waduh. Dem, gue yakin lu pengen ngegame bang. Iya, kalau misalnya sepi gue lebih enak pengen ngegame gitu. Tapi nggak apa-apa. Gue sudah janji akan live hari ini. Kita akan mulai. Oke? Teman-teman boleh siapin dulu VS Code-nya. Boleh siapin. Boleh siapin gorengan, air putih, dan sebagainya. Gue juga siapin air putih ya guys ya. Kita akan belajar back-end bersama di Pizza Hut. Gue kalau ngomong Pizza Hut itu di band TikTok gak sih? Enggak lah ya. Aku nggak punya VS Code bang, pakai Webstorm. Ih, Jeffrey loh. Sombong kali, Wak. Albert, kopi rokok jangan lupa. Anjay. Boleh. Sebat gas. Dem, anjay demi follower. Dah kayak influencer aja nih. Ah, influencer bangke. Mana ada saya influencer. Saya hanya orang yang lagi suka live TikTok. Gak. Lumayan kan menambah follower. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi kita hari ini akan melihat kembali. Kilas balik kemarin itu, pas banget, kemarin banget itu. Bentar. Suara gue tuh terdengar jelas, bagus nggak sih? Gue penasaran deh, soalnya kayak keluar notif-notif gitu loh di TikToknya kayak apa? Aman ya? Jelas kan? Bagus ya? Oh ya udah. Sip. Kita akan kilas balik kemarin. Kita tuh kan kemarin sudah belajar Express.js ya. Menggunakan lihat apa? Import. Kita pakai type modul ya. Gue lupa, kita tuh pakai type modul ya. Bakal error gak ya nanti? Gak lah ya kok ya. Nah, kita tuh sudah ini ya. Kita sudah import Express, sudah import course, habis itu sudah kita masuk, kita sudah bikin 2 API harusnya. Kok gue ngerasa ini kayaknya bukan codingan kita yang kemarin ya? Iya nggak sih? Ini nih, ini guys codingannya. Makanya kenapa gue lihat ada type modul ya guys ya. Maaf ya, agak halu. Ini baru codingan kita nih. Anjay. Ntar kita lihat dulu di sini, kita close dulu nih, ganggu ya guys ya. Kita ganti dulu jadi 18. Iya, salah folder. So-soan kebanyakan folder, yang tadi contekannya. Ketahuan. Oke, nah kalau udah, kita jalanin dulu. Pakai apa? npm run dev ya. npm run dev listening 8000, oke aman. Kita tutup dikit biar nggak terlalu memakan space. Nah teman-teman, kita akan review lagi. Kita akan kilas balik dari codingan yang kemarin kita pelajarin bersama ya. Ini kan ada, kita kan bikin 2 API nih. Get backslash sama get backslash user sama user ID. Kita sudah menggunakan query dan juga kita juga menggunakan rect params. Jadi kita sudah belajar get method untuk ngambil query sama params. Apakah ada yang salah dari cara kita mengoding di sini? Sama sekali tidak. Tapi gua akan gayanya introduce ya. Memberi ilmu lainnya supaya teman-teman nanti bikin API-nya jadi jauh lebih rapi ya. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita akan belajar bersama menggunakan Express Router. Gue kayak Saiful Jamil nih, ngomong sampai nyanyi anjir. Tambahin cookies dong. Jeffrey. Kan gue tadi sudah kasih tahu Jeffrey. Sampai itu aja Jeffrey. Belum nanti yang lain ya. Oke, kita lanjut. Express Router Function. Jadi Express Router itu adalah sebuah function untuk membuat sebuah router objek baru supaya bisa kita gunakan untuk menghandle request-request yang ada. Jadi dengan kita menggunakan Express Router, kita itu membuat sebuah router objek yang bisa kita gunakan dan kita pasang di index.js. Tujuannya untuk apa sekali lagi? Supaya teman-teman index.js teman-teman tuh lebih clean. Jadi index.js ini semua hal yang berbau dengan config global, middleware global. Nah, teman-teman taruh aja di sini. Gitu. Oke?
Jadi yang ini nih kayak API get ini kita akan pindahkan ke dalam sebuah folder baru. Kita bikin folder baru namanya routers. Apa nih? Routers. Oke? Kelihatan nggak sih ya? Routers, habis itu kita masukin index.js. Nah, caranya gimana? Tinggal teman-teman import dulu express sama dengan require express. Cara pakainya ya. Kalau udah, kita bikin sebuah variabel namanya router, di mana router ini akan menjadi sebuah fungsi routingan ya. Kayak gini. QQ kayak router React ya. Iya, mirip gitulah. Routingan itu kan sebenarnya secara umum penjelasannya adalah rute ya. Gimana kita memapping jalur-jalur kayak API kalau di backend, kalau di front end to page. Nah, itu kan routing ya. Ngerouting. Kayak teman-teman Google Maps tuh root. Nah, router ini kayak Kong bukan? Kong ini apa ya, Jeffrey? Kong ada King Kong. Nah, ini kita akan modul export sama dengan router. Maksudnya apa? Di line 6 ini berarti kita akan mengekspor router yang udah ada. Nah, kan kalau teman-teman lihat kita ekspor doang nih, nggak ada isi. Nah, sekarang kita pindahkan ya guys. Kita pindahkan app ini semuanya. Jebret, di sini. Kita pindahkan, kita masukkan ke dalam routing sini. Nah. Oke. Nah, router ini kayak Kong bukan? Gua nggak tahu lagi Kong. Nanti jelasin ke gue Kong itu apa. Nah, teman-teman kan kalau di sini kan app, sedangkan kita sudah nggak ada app ya di sini ya. Teman-teman jangan initialize app di sini karena app itu cuma satu dalam sebuah monolitik arsitektur. Kayak gini tuh disebut monolitik, artinya cuma satu service gitu. Oke. Nah, jadi jangan make app-nya. Oke. Jangan initialize app-nya, tapi kita make router di sini. Jadi tinggal teman-teman ganti aja di sini app, jadi router, di sini router. Diekspor. Jangan lupa apa? Kita tambahin ya router tadi. Mana ya router? Kayak gini. Bener nggak ya? Kita lihat routernya pakai S deh, ya. Routers. Di sini routers. Gitu. Habis itu database-nya kita cut juga nih ya. Kita pindahkan ke index.js yang ada di sini. Bang, kenapa nggak pakai S6 Duta Brawl? Jadi, tadi tuh saya berpikir ya, awalnya saya mau pakai S6, cuman kita belajar yang CommonJS dulu aja. Karena kalau CommonJS bisa, S6-nya kan kemarin kita sudah pelajarin bareng ya. Jadi kan gue kasih dua variasi. Ada yang CommonJS yang ini, dan juga yang ES2 yang untuk front end. Seperti itu. Bukannya di dalamnya bisa routering ya? Maksudnya apa, Jeffrey? Oh, Kong ini ya? Kong itu API manajemen, Bang, dan berbayar. Oh, berarti beda ya, tidak sesuai dengan router ya. Oke? Nah, kalau udah, teman-teman, kita coba tembak. Thunder Client, localhost 3000 user, ada nggak ya? Oh, failed nih. Apa nih yang failed nih? Oh, teman-teman lihat nih, failed-nya apa nih? Gua tunjukin errornya. Reference error, router is not defined. Kita lihat. Router is not defined. Ya. Kira-kira, apa sih yang error nih? Ini errornya kenapa sih? Gitu ya. Kenapa keluarnya router is not defined? Ada yang bisa bantu gue nggak? Kira-kira. Kurang S. Cakep, Ki. Nice, bro. Nah, kita tembak lagi. Dapat. User not found. Ya. Kenapa user not found? Karena memang nggak ada datanya ya, guys ya. Kita masukin 2. Namanya express. Oke. Berarti kita sudah berhasil memindahkan isian dari index.js utamanya menjadi ke router. Kalau teman-teman lihat, jadi lebih clean ya di index.js-nya. Di app-nya. Gitu. Oke? Nah, tapi teman-teman, belum selesai sampai sini. Router yang gua maksud itu adalah router yang bersih. Router yang bersih itu adalah router yang hanya menampilkan path dan juga nanti fungsi. Makanya kadang tuh teman-teman tahu namanya MVC.
model view controller. Gitu ya. Jadi kita akan pindah seluruh logika-logikanya. Jadi kan logika-logika itu kan yang ini nih. Yang gua blok ini kan logika codingannya. Nah, kita akan pindah ke dalam sebuah controller baru. Gitu. Jadi kita akan bikin sebuah folder baru namanya controllers. Di sini. Habis itu controllersnya gue akan bikin sebuah file apa ya, controllers misalnya index.js. Tapi kan controller kan bisa banyak ya. Oke, gue fokusin ke user aja. User controller di sini. Oke. Di user controller, nah teman-teman kita akan masuk ke dalam JavaScript namanya OOP. Oke. Kita akan masuk ke dalam OOP, jadi teman-teman hanya perlu kayak gini, class user controller, kayak gini. Habis itu ini juga modul export, sama dengan user controller. Bener nggak sih pakai S modul exportnya? Ya benar, oke. Nah, di dalam kelas ini teman-teman, kok P5JS itu apa? P5JS. Apa ya P5JS? Memang ada P5JS kah? Gua nggak lihat. Oh, kita lanjut dulu. Kelas user controller di sini. Nah, kalau kelas itu teman-teman tinggal pakai namanya static function. Ya. Gimana caranya? Kita cari saja ya. Misalnya express JS controller. Nah, best practice. Oh, ini Treble. Treble ini salah satu API untuk maintaining, bukan maintaining. Apa tuh ngecek apa tuh? Bukan ngecek apa ya? Untuk API gitu deh. Apa gua namanya monitoring. 3 layer, web layer, kayaknya nggak sampai sini. APU sudah, modul export, controller. Mana controllernya? Nah, nih controllernya. Oh, dia nggak pakai kelas. Berarti bukan ini ya yang kita cari ya. Kita coba cek. Contekan gua aja, biar cepet. Nah, kita langsung masuk aja ya. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman, kita akan tambahkan di sini namanya static. Jadi kalau dalam kelas itu teman-teman, kelas JavaScript, fungsi semuanya tuh ada namanya, mau ngomong apa sih? JS controller static. JavaScript kelas. Bukan dong, bukan contekan dari burung biru. Isabuya, misal pengen nyari codingan semua enak di web mana kok? Codingan semua tuh maksudnya apa? Boleh dielaborasi, asik. Nah, kelas itu kan kayak gini ya teman-teman. Jadi kan ini sudah masuk dalam OOP, Object Oriented Programming. Di mana kelas itu punya berbagai fitur. Ada getter, setter, method, dan sebagainya. Gitu. Ada namanya constructor. Dari constructor ini kalau misalnya kelasnya di-initialize pertama kali, maka nanti dia akan dijalankan fungsinya. Itu constructor. Gitu. Subset, kalau pakai JavaScript better OOP atau FP, Bang? Depends ya. Kalau backend sih kayaknya lebih enak kelas supaya kalau misalnya teman-teman pakai Java, pakai apa tuh terbiasa sudah pakai kelas. Python pun juga pakai kelas waktu itu pas gua kerja. Nah, kita balik lagi. Jadi caranya gimana? Kalau mau bikin sebuah function, misalnya static get user misal gitu ya. Masukin rect sama res di sini. Nah, kayak gini deh. Jadi nanti kita akan import user controllernya ke dalam router yang ini. Nah, jadi nanti yang ini nih, teman-teman, yang ini kita akan pindahkan ya. Yang ini kita akan pindahkan. Bentar guys, gua akan copy di sini. Gua akan cut. Jebret. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai kelas pun juga nggak apa-apa. Ya, gua nggak akan memaksa juga ya kalian harus pakai kelas. Cuman, karena kan backend itu kan kuatnya kan di OOP. Walaupun frontend mungkin ada yang OOP juga. Jadi gua saranin paksa aja pakai itu. Habis itu database-nya kita cut karena kita mau semuanya sekarang ada di mana?
di dalam controller ya. Semua logic ada di dalam controller. Kita anggap ini database sebagai modelnya aja lah, sederhananya gitu ya. Nah, ini user controller dan sebagainya udah bla 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 gua save. Oke. Habis itu gua akan ganti ini dengan user controller dot apa nih? Get user. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman kita coba dulu nih. Kita sudah copy paste, harusnya hasilnya sama dong. Hasilnya tetap sama. Sekali lagi, teman-teman, kalau misalnya kita pecah-pecah jadi user controller, kita ada routing, itu tuh nggak akan mengubah codingannya. Gitu ya. Sama sekali tidak mengubah hasilnya. Hasilnya akan tetap sama. Gitu-gitu aja. Cuman, codingannya jadi lebih rapi ya guys ya. Kalau teman-teman lihat, kita jadi tahu, oh kalau mau nge-routing di index.js router. Kalau mau lihat logic ada di mana? Di user controller, di controller. Gitu. Kenapa nggak get user? Jeffrey, kenapa ini nggak get user di invoke? Ya. Karena kalau kita invoke, maka kita harus kayak gini nih. Rect sama res. Habis itu nanti dimasukinlah ke dalam sini. Nah, kita nggak perlu itu, karena kita mau ambil semua parameternya langsung dan kita passing ke dalam get user. Jadi nggak perlu di-invoke. Karena kalau di-invoke berarti dijalanin. Sedangkan kan kita nggak jalanin get user di routingan ini. Kita mau menempel functionnya, nanti jalannya pas orang akses routingan ini. Gitu. Vigor, kalau class abangku gimana? Kalau kelas, ini kelasnya abangku, ya, get user ini. Jadi hari ini kita akan bikin REST API untuk user. IC biasanya aku Jadi ada yang bisa di-invoke, kalau gua nggak invoke karena gua mau ambil semua parameternya. Rec, res, nanti juga ada next, gitu-gitu. Thank you banget yang sudah like, thank you banget yang sudah share ya. 41X buat web apa APK bang? Buat API untuk web, APK juga bisa. Oke? Kalau udah teman-teman kita boleh lanjut atau gua kecepatan, boleh banget kalian sampaikan ya. Wah, sudah 34 orang, thank you banget. Tadi sepi, sekarang udah lumayan rame, thank you banget teman-teman. Kita sebenarnya baru mulai sih hitungannya ya. Tapi sudah banyak yang kita kerjakan sih. Sebenarnya nggak mulai baru banget ya. Cuman nggak apa-apa, ikutin aja, enjoy aja sambil dengerin ocehan gua. Agak ego, kenapa milih pakai class function bang? Ini kelas aja nggak pakai class function ya. Jadi namanya kelas. Kenapa enggak? Lanjut sampai JWT kayaknya nggak malam ini Ken, sorry ya, mungkin besok. Besok maksudnya. Kenapa pakai kelas? Pilihannya kenapa pakai kelas? Karena mau menunjukkan ada yang disebut namanya OOP. Jadi kan kalau backend itu kan pasti heavy-nya di OOP, Object Oriented Programming. Oke? Object Oriented Programming itu intinya adalah memandang semua informasi itu adalah sebuah objek gitu. Jadi simpelnya kayak misalnya kalau agak ego melihat teman lain manusia itu kan tanda kutip kan objek juga ya. Gitu ya. Objek itu maksudnya dia punya atribut. Misalnya kulitnya coklat, kulitnya putih, giginya rapi, kok gigi sih? Misalnya matanya belok, matanya sipit. Nah, itu kan sebuah atribut. Nah, OOP itu sebenarnya paradigma di mana memandang semuanya itu adalah sebuah objek atau semua memiliki atribut gitu. Dan backend tuh heavy-nya di situ atau beratnya ngertinya harusnya di situ. RZ nggak pakai service pattern bang, nggak pakai service pattern karena ini yang Ini yang diajarin oleh bootcamp gue dulu kerja. Biasanya tuh diajarin kayak gini dulu. Sebenarnya pattern tuh bisa balik lagi ke masing-masing teman-teman ya. Tapi gue kasih pattern yang paling sederhana. No name apa nih bang? Express, yes. Lanjut sampai JWT nanti ya. Mungkin besok gue live, dan mungkin besok tuh adalah live terakhir gue di minggu ini, karena setelah itu kayak gue nggak bisa. Jadi kalau kita lihatlah besok ya. Semoga bisa. Renal Eki Rianto, untuk menggunakan database SQL di Express pakai apa bang? Kalau MongoDB kan pakai Mungus. SQL itu bisa pakai SQLize. Nah ini juga diajarin oleh banyak bootcamp ya setahu gue, SQLize ini. SQLize nih, ORM untuk, dan juga dia sudah support TypeScript.
gitu. Ini Sucolize. Tapi ada yang bilang Prisma. Aku ya Prisma. Ya boleh, Prisma bebas ya. Saya mah tidak batas-batasin ya. Kalau mau pakai apapun juga bebas. Tapi gua mungkin akan share soal Sucolize atau mungkin Mongoose, MongoDB. We never know. Kita lihat besok-besok. HyperExpress. Gua baru tahu ada namanya HyperExpress. Apaan tuh HyperExpress ya? HyperExpress. HyperExpress. High Performance Node.js. Wow. Tapi ini kayak belum terlalu terkenal ya. Redis. RZ, rest status 200, JSON error true. Bang, kalau belum tahu apa-apa tapi pengen ngoding itu belajarnya mulai dari mana, Bang? Namari. Belajar dari logika pemrograman sederhana ya, mungkin bikin flowchart gitu-gitu. Kalau memang pengen fokus banget ya, logik itu. Nah, kita lanjut dulu sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Polisi bulan sabit. Kelas itu efeknya apa, Bang? Nggak ada efek ya. Tapi jadinya lebih rapih codingannya. Setahu gue sih, maksudnya untuk back-end. Jadi kayak tahu bahwa jadi kayak ada template-templatenya gitu loh kalau kelas tuh. Jadi kan kayak misalnya bikin sebuah objek tinggal new class gitu. Langsung dapat semua atribut yang kita mau tanpa kita harus ngoding berulang-ulang. K8S gak? Monitoring pakai Datadog, Prometheus, The Grafana. RZ sudah pakai bahasa alien lagi ya. Nggak pusing. Datadog sih bagus ya. Kan memang kalau deploy deploy sih bukan K8S-nya ya. Kita deploy-nya kemana servernya? Mungkin AWS. Nantilah itu masih panjang. Ke Redis dulu aja ya. OP kah ini, Bang? OP. Bang, kalau kerja style web pakai framework apa? Kalau gua di tempat kantor sekarang itu bikin sendiri. Ya, K8S buat orkestrator. Kalau nggak pakai UI framework yang ada juga boleh. Tinggal dicoba-coba aja yang paling nyaman, yang paling sesuai requirement yang teman-teman mau bikin apa. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah memecah semuanya sekarang. Kita sudah tanda kutip memecah jadi controller dan juga routing. Setidaknya kita sudah membuat sebuah project yang cukup rapih lah. Ya, masih banyak lah nanti mau tambah model, nanti ada database, ada config, folder ini, library dan sebagainya, utils, helper, itu nanti aja. Kita lanjut dulu bikin API-nya sampai jadi semua, karena kita sekarang akan lanjut untuk bikin API untuk create user baru. Gitu. Oke. Kita akan bikin ini kita sebut sebagai sebuah function baru, metode baru, namanya static create user. Oke, kayak biasa ada rect sama res. Habis itu kita tambahin try catch juga. Kalau misalnya ada apa-apa nanti error ya guys ya. Oh bentar ya, ini gua naikin dulu ya supaya codingannya nih. Kayak gini nih, bentar ya. Bentar ya guys. Bikin API ya bangku. Hore, create user baru. Ya, kita bikin create user baru. Kamu nggak buat integration testing? Aduh, nanti aja sih. Ngoding aja belum. Biasa kan ada TDD gitu ya. Bikin tes dulu. Tapi nanti ya. Satu-satu everybody. Thank you banget atas semangatnya ya. Kita kayak biasa, catch-nya kita tambahin rest status JSON ya. Di sini ya. Status code-nya 500. Message-nya internal server error. Kita gini dulu. Nah, kalau udah, kita akan menggunakan salah satu metode baru. Namanya itu post method. Jadi post method itu apa? Tukang post. Tukang post method. Jadi post method itu biasa dipakai untuk send data to a server to create or update a resource. Jadi kan kalau tadi kan kita cuma get nih, kita cuma minta. Nah sekarang kita akan kirim datanya dari front end, habis itu kita tambahkan ke tanda kutip databasean kita ini. Oke? Nah caranya gimana? Jadi kalau kita mau mengakses isi kiriman dari
user itu tuh melalui body, badan. Jadi tinggal teman-teman bisa konsolok aja di sini rec.body. Dan jangan lupa kita kasih 200 dulu ya. JSON status code-nya 200, message-nya masuk gun gini ya. Nah, apa yang kita mau terima dari user? Kita lanjut aja name, Ruli, role-nya misalnya software engineer. Habis itu misalnya name express, role-nya ini framework misal gitu ya. Gitu. Oke. Kalau udah, kita akan lanjut ke sini lagi. Kita akan coba konsolok rec body. Jadi isinya apa? Gitu ya. Yang dikirim dari user. Tapi sebelum kita coba, kita harus pasang dulu di routingan kita ya. Berarti ini kita hapus karena sudah nggak relevan, kita sudah nggak pakai lagi. Nah, kalau post teman-teman tinggal ganti aja ya routers dot. Nah, ini ada pilihannya nih, get, post, put, else, delete. Jadi kalau pakai post ya dot post, kalau mau dot get ya dot get, kalau mau put ya dot put gitu. Jadi dot post slash users kayak gini, koma user controller dot apa nih? User dot controller create user. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ini Bang, ini path-nya sama nih Bang, ya. User gini nih ya, gua kayak gini. User post sama user get. Dua-duanya sama, slash user sama slash user. Apakah nanti bakal meledak nih? Apakah nanti bakal error? Jawabannya enggak. Karena Express ini sudah cukup pinter, jadi kalau misalnya nanti kita kirim metodenya post, dia akan masuk ke dalam routingan post. Kalau nanti kita metode yang kita kirim dari Thunder client-nya get, maka nanti masuk ke dalam get. Gitu. Oke? Jadi yang post ini akan jalan segimana mestinya. Dan ini yang disebut dengan REST API, REST API yang sebenarnya. Bahwa dengan satu path slash user, beda HTTP method, nah itu nanti akan punya efek yang berbeda. Oke? Berarti kita akan bikin sebuah Thunder client baru lagi. Kita pilih post di sini. Oke? Post, habis itu localhost 8000/users. Nah, apa aja sih yang mau kita kirim? Teman-teman bisa pilih di tab bagian body. Nah, di sini body, badan. Habis itu pilih yang ada form, for encoded, text, XML, GraphQL, dan sebagainya. Nah, kalau gua sih kayaknya pakai yang JSON aja. Biar lebih enak untuk dimodif-modif isinya ya. Jadi gua akan tambah objek di sini. Habis itu gua akan tambah name. JSON tuh ada ini ya, name ya. Name. Misalnya kita masukin nama Lorem. Nah, habis itu role-nya adalah apa? Ipsum. Kok di save anjir? Kok ngapain gua save? Enggak. Gua send sekarang, kita lihat error nggak? Masuk. Oke teman-teman, kita lihat lagi di codingan user controller-nya. Berarti kita sudah mendapatkan nih ya, kiriman dari user. Name dan juga role. Name-nya Lorem, role-nya Ipsum. Nggak kepikiran yang lain nih. Lorem Ipsum jawabannya. Gitu. Name-nya Lorem, role-nya Ipsum. Habis itu kita masukkan ke dalam rec body. Nah, kalau udah berarti kita sudah tanda kutip berhasil mendapatkan data dari user. Tinggal kita masukkan ke dalamnya aja. Ke dalam database-nya, tanda kutip. Roughly, nama extension yang buat API-nya apa? Thunder Client. Gitu ya. Untung nggak pakai Apple Banana. Waduh. Apple Banana. Itu atau Budi. Budi role-nya suka membaca. Jondo, ya Joe-doe ya juga bisa itu. Jendu, Jondo. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman kita sudah belum bikin tutor di YouTube kayaknya. Thank you Dim sudah kasih apa tuh tadi? Apa tuh Rose? Thank you banget. Belum bikin tutor ya. Mungkin gue akan bikin tutorial pakai Postman kali untuk sementara ya. Yang selain itu belum tahu, belum kepikiran. Nah, kalau udah sekarang kita distract. Karena kita udah dapat nih name sama role di sini ya. Sama dengan rec body. Nah, kalau udah tinggal teman-teman ngapain nih? Tinggal teman-teman masukin aja ke dalam database-nya.
Dengan cara gimana? Tinggal database.push. Semoga bisa ya, gue belum pernah coba nih. Gitu. ID-nya apa? Nah, ID-nya adalah database.length plus 1. Habis itu name-nya apa? Ya tinggal masukin name di sini. Habis itu kalau mau masukin role juga masukin aja role di sini. Gini. Oke. Nah, ini gimana maksudnya? Nah, cara bacanya gimana nih? Caranya gimana ini ya? Jadi kita distruct nih rect body-nya. Kita dapatlah value name sama role. Habis itu database.push. Nah, database.push ini itu adalah sebuah function pada array di mana kita mengappend, menambahkan sebuah elemen baru. Kayak gitu. Nah, kalau udah, kita akan selesai, kita akan kirim nih ke user bahwa sudah berhasil terbuat. Berarti user berhasil terdaftar. Oke? Nah, kalau udah kita akan coba nih. Kira-kira jalan atau enggak ya? Kita coba send, jebret. User berhasil terdaftar, berarti harusnya yang ini kita coba get, usernya ID-nya 3 ya? Betul, masuk. Berarti kita sudah secara nggak langsung, ya, menambah sebuah item baru di tanda kutip database kita, dan pas kita get, langsung kita dapat datanya secara real time. Kayak gitu. Sejauh ini gue terlalu cepat nggak ngomongnya. Ini gue kasih tunjuk codingan untuk create usernya di sini. Tapi ini belum semuanya benar. Kalau teman-teman notice ada yang kurang tepat. Nah, kalau misalnya ada yang merasa kurang tepat dan gimana-gimana, kasih tahu ke gue. Kira-kira ada yang kurang tepat gak dari codingan ini? Halo Bang, halo Irfan. Kira-kira ada yang kurang tepat gak dari codingan ini? Bagi teman-teman yang tadi, wah kayak sudah bersemangat sekali ya. Boleh banget bantu gue nih. Kira-kira ada nggak codingan di sini yang kurang tepat? Usernya duplicate. Logiknya kenapa tuh? Code Bayu kurang copy. Wih, Code Bayu. Selamat datang Mas Code Bayu ya. Nah, ini keren nih di TikTok banyak followernya. Kalau misalnya Megatron mau nanya gimana banyak follower, nanya ke Code Bayu guys. Dan kontennya juga asik-asik. Follow tuh Code Bayu. Punten Mas, izin live ya. Oke teman-teman, logic buat user yang duplicate. Oke, nanti kita akan bikin logic buat user yang untuk duplicate. Kita bikin bareng nanti. Selain itu, ada nggak? Kira-kira ini hal kecil yang mengganggu. Hello Zevon. Bumblebee, kau kapan live bang? Ditanya Bumblebee tuh, Code Bayu. Kenapa nggak kita collab aja Code Bayu? Ini lanjut dulu nih. Mentang-mentang ada influencer ya, dilupakan saya ya. Ini lihat dulu nih. Statusnya atau apa ini ada yang salah nggak? Teman-teman kira-kira tahu nggak? Kan ini kita meng-create sebuah resource baru. Gitu ya. Kita meng-create resource baru, tapi kita kirim status code-nya 200. Kira-kira itu tepat atau nggak? 201. Wah, langsung dijawab suhu. Oke, ya betul sekali. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kayak gini apakah salah? Tidak. Sama sekali tidak salah. Tapi Anda dipukul ya oleh Anda akan dipukul oleh front end-nya, enggak lah. Tapi maksudnya tidak sesuai dengan konvensi REST API atau status code yang ada. Itu. Teman-teman harus kasih status code-nya 201. 201 itu adalah status code-nya apa? Kita cari. 201 status code-nya apa? 201 itu adalah created, di mana request was successfully fulfilled and result in one or possibly multiple new resource being created. Gitu. Artinya apa Bang Messi ya? Ini artinya adalah teman-teman berhasil membuat sebuah resource. Jadi kirimannya 201. Ada yang bilang, Bang kirimannya 200 semua. Ya terserah. Ada juga sekali lagi backend yang ngirim semuanya 200 statusnya. It's okay no problemo ya. Nah, tapi gue masukin status code-nya 201 di sini supaya best practice. Biar bisa dikonsum lah oleh front-end-nya biar lebih enak. Benar Bang, karena saya malas 200 aja semua. Oke, siap Mos gitu.
Nah, kalau udah, kita akan coba menambah sebuah algoritma sederhana di mana kita akan melakukan pengecekan sebelum kita masukkan ke dalam database. Itu pengecekannya gimana? Kalau misalnya nama dan juga role-nya itu sama atau ada di dalam database, maka kita apa ya? Maka kita tidak masukkan ke dalam database. 401 unauthorized. Kita akan kirim 400 atau bad request. Ah, itu Megatron, thank you banget. Jago-jago nih. Sebenarnya gue tuh kayak cuman ngomong santai aja di sini, kayak semua sudah pada ngerti gitu. Enggak lah. Kalau kita lanjut, nah jadi sebelum kita nge-push, kita akan bikin sebuah validasi sederhana. Jadi kita akan bikin cons user sama dengan database.find, oke, dalam kurung, misalnya user, titik, ini apa sih? Oh, arrow, user dot apa tadi, name, sama dengan name, dan user dot role sama dengan role. Kayak gini. Aduh. Jadi kita akan coba cari nih. Jadi find ini adalah sebuah function untuk nge-return objek kalau misalnya ada yang sama. Jadi kalau user.name sama dengan name dan user.role sama dengan role, maka nanti user ini akan ada sebuah value. Kayak gitu. Oke. Jeffrey, 400 bikin bingung juga soalnya badinya error atau tokensnya expired. Kalau tokennya expired sih bisa pakai status code lain ya. Pokoknya kalau 400 itu tuh adalah bad request. Kalau 401 kan unauthorized. Berarti kalau misalnya memang tokennya expired sih menurut gue kirimnya 401 sih kalau gue. Kita lanjut. Nah, kita akan bikin if di sini. If tanda seru user. Maksudnya apa kalau tanda seru user? Berarti usernya tuh negatif. Usernya tuh tidak ada atau bisa aja undefined atau juga null. Tuh biasanya maksudnya di tanda seru ini. Kita throw error. Errornya, name-nya itu adalah duplicated misal ya. User exists misalnya. User exists. Habis itu message-nya adalah udah ada gan. Ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah nge-throw, dia akan masuk kemana guys? Ke dalam catch. Gitu ya. False user ya. Nah, kalau throw ini sudah dijalankan, maka harusnya yang di bawah ini nggak jalan semua. Oke, berarti kita tinggal if r.name sama dengan user exists. Kayak gini. Kita akan return sebuah res.status400.json karena kita mau kirimnya dalam bentuk JSON ya. Status code-nya apa? 400. Message-nya apa? Message-nya adalah r.message. Kayak gini. Oke. Kalau udah, kita coba. Kita coba cek dulu tadi data lorem ipsum masih ada nggak? Oh, user not found. Karena kan sekali lagi, ini kan bukan database ya. Ini kan adalah sebuah variabel biasa. Jadi pada saat ada refresh server kayak tadi, maka hilang. Gitu ya. Kita lihat lagi, balik lagi codingannya user.name sama dengan name, user.role sama dengan role. Ini perlu ditambahin plus nggak guys? Perlu nggak ditambahin plus di name-nya? Kira-kira apa perlu kita tambahin plus di sini, guys? Ini kenapa HP gue kayak hidup mati gini? Perlukah ini ditambahin plus di sini, di name? Nggak perlu, Jeffrey. Thank you banget atas jawabannya. Nggak perlu karena plus ini untuk number ya. Gitu. Kita maunya string. Nama itu string ya. Kecuali nama Anda 100001. Which is itu berarti binary ya. Aneh juga. Nggak biasa maksudnya bukan aneh. Oke. Kalau udah kita sekarang coba tembak ya. Jebret. Udah ada gun. Loh. Udah ada. Berarti salah dong codingan kita nih. Oh ya udah, kita konsolok dulu. Jangan panik, kita konsolok dulu usernya. Oke? Atau sebenarnya usernya ada ya, gitu ya. Coba kita tembak undefined.
kok undefined? Tanda seru user kan harusnya masuknya ke dalam sini ya, true. Ada yang bisa bantu gue nggak? Kira-kira apa yang salah dari if ini? Dung, dung, dung. Dung, dung, dung. Apakah ada yang salah dari if ini? Soalnya itu sudah undefined. Watch refresh state. Watch refresh state. Kok keren banget bahasanya, maksudnya apa itu? Watch refresh state, maksudnya gue harus refresh ini kah? Kayak gini? Habis itu gue tembak lagi kah? Masih undefined sih. Ada yang bisa bantu gue nih kira-kira apa yang salah dari sini? Tanda seru user. Padahal gue sudah kasih tanda seru. Dong, 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 dong. Pada bingung, kenapa ini terjadi error? Kalau misalnya gua tambahin satu lagi, gimana? Apakah akan menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Ada yang bisa bantu gua? Kira-kira tanda dua seru ini untuk apa? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jadi gua akan coba lagi tembak ini, tanda seru ya. Gua tembak, true. Tapi kalau misalnya gua tanda serunya 2, gua tembak, false. Kenapa kayak gitu? Jadi tanda 2 seru ini adalah sebuah 2 exclamation mark. Ini apa ya penjelasannya? Kalau tanda 2 seru berarti ada user. Kalau 2 tanda seru berarti ada user. Apa gue salah logik juga ya? Tentu gue yang salah. Coba kita cari ya. Aduh, apa ya namanya? Tanda seru 2 ini. Aduh, gue lupa lagi. Tanda seru 2 ini apa ya namanya ya? Tanda 2 in JavaScript. Pokoknya ini kayak assertif gitu loh. Kok nggak ada ya operator tanda seru ya? Mana ya? Nah itulah serunya daripada, kan kalau tanda seru kan logical not ya. Nah kalau tanda seru 2 nih kok nggak ada ya penjelasannya. Oke, ChatGPT setuju. Tanda seru in JavaScript stands for. Iya, gue tahu merubah type menjadi boolean, tapi namanya apa gitu? Oh, nggak ada nama ya memang? Oh, I see. Namanya tuh nggak ada ya? Tanda seru aja namanya, 2. Oke, panjang-panjang kita cari nggak ada tujuan nih. Ya, jadi tanda seru 2 itu tuh adalah mengconvert apapun menjadi boolean. Butuh AI, dan AI pun membantu saya dengan cepat tadi ya. Nah, kayak contohnya tanda seru 2 undefined. Tanda seru 2 undefined itu true. Kok aneh? Gue masih merasa aneh sih. Kayaknya bukan tanda seru jawabannya. Sebenarnya bisa aja teman-teman langsung kayak gini sih. Kayak gini. Kalau misalnya kita kayak gini, misalnya null ya. Nah, kalau null itu kan pasti hasilnya apa, guys? Hasilnya kan true ya, null itu. Nah, kalau undefined itu sepertinya harus dibikin kayak gini. Sebenarnya gue tuh lupa. Sebenarnya nggak harus kayak gini sih. Setahu gue tuh kalau tanda seru aja tuh bisa. Tapi nggak tahu kenapa ini gagal ya. Nah, kita tembak lagi ya. Hah? Ini true kok bener? Oh, iya ini true bener. Tembak lagi. Oh, kok gue jadi bingung ya? Hehehe. Kayak biasa ya, ini akan gue abadikannya kebingungan gue, kenapa ini jalannya kayak gini.
Kita coba tembak lagi, jebret. Bad request. Nah, memang berarti harus kayak gitu, guys. Apakah ada shorthand-nya atau potongan kode yang lebih sederhana? Harusnya ada ya. Cuman kok di gua nggak jalan. Mungkin gua ada yang salah. Tapi tadi kalau teman-teman baru tahu ada namanya tanda seru 2, ini mengubah type menjadi boolean. Jadi kalau misalnya nanti usernya null, booleannya jadi false. Atau kalau misalnya dia undefined jadi kalau misalnya stringnya kosong jadinya nanti false gitu. Megatron cons-nya ke reset apa bang? Karena watch. Nah, harusnya sih enggak, karena gua nggak ada perubahan coding waktu itu. Jadi harusnya sih nggak ada masalah. Ngoding pas jualan ini baru bener bukan swap karir. Hello world ngoding ya. Ya teman-teman kalau mau lihat monitor gua atau peripherals atau alat-alat pas ngoding tuh bisa banget lihat di keranjang kuning ya. If user sama dengan false. Nah, kalau sama dengan false. Oh, maksudnya kayak gini ya. If tanda seru user gini sama dengan false gini ya. Kalau menurut gua sih ini jadi lebih panjang ya codingannya ya. Jalan sih. Tapi jadi lebih panjang. Kalau kayak gini aja. Gitu. Nggak masalah kan? Itu bukannya if user sama dengan user get yang mana baru throw error itu. Jadi kalau usernya nggak ketemu nih undefined, maka kita throw errornya. Itu yang gue mau. Bener dong logiknya? Iya nggak sih? Aduh aku nggak ikutan, jangan di tag. Awak wok. Gue hapus dulu nih konsolnya. Untuk sementara kita bikin kayak gini dulu aja. Oke, daripada lama ya, daripada pusing ya. Nah, untuk sementara kita bikin kayak gitu dan codingan kita udah jalan. Cuman PR-nya adalah di line 50 ini kita harus cari tahu caranya supaya nggak sama dengan undefined ya. Gua pengen kayak lebih rapi sebenarnya. Wah, thank you banget Prom Engineer datang-datang kasih saya heart ya. Pakai length bang karena mungkin return-nya array. Find ini nih return-nya objek. Return-nya tuh value for first element in the array. Oh ya benar juga ya, apa gue salah ya? Setahu gue sih find tuh return-nya objek ya. Find JavaScript return object. Nah iya, of an array object. Iya, setahu gue tuh tanda seru user aja bisa. Cuman karena mungkin ini undefined ya. Kan biasanya kalau di iya, karena ini mungkin undefined. Karena kalau null, itu tanda seru bener. Kayak misalnya teman-teman pakai ORM nanti, itu kan return-nya tuh null itu bukan undefined. Gitu. Iya, Bumble berarti punya lu itu yang user itu tuh null. Sedangkan kalau ini find-nya nggak ditemukan, itu tuh ngirimnya undefined. Nah, berarti ini find ini adalah salah satu metode yang sepertinya kurang baik ya. Bisa aja. Mending pakai ORM. Ya nanti ya. Nanti bang, masuk Pak Eko. Jadi sekian sebenarnya. Kita sudah berhasil bikin 2 API. Get user yang kita convert jadi controller. Kita sudah belajar OOP sederhana. Sama kita bikin API post. Dan kita sudah menambah kita menambah algoritma untuk duplikasi. Bisa pakai filter. Sekali lagi teman-teman, nggak harus pakai find, kalian bisa pakai cara lain, bisa pakai find index. Find index tuh dia nyari, bisa juga, nggak masalah. Jadi find index mungkin lebih aman ya. Jadi find index tuh returnnya sesuatu value atau -1 kalau nggak ketemu. Bisa pakai find index. Sekali lagi bebas, kalian bisa ubah-ubah otak-atik. Gue cuman kasih salah satu caranya aja. Yang mana best practice itu balik lagi ke case-nya. AR, Bang mau nanya OOP di FE kepakainya pas apa ya? Sejauh ini gue belum pernah pakai OOP di FE. Gitu. Karena pengalaman gue pakai FE itu kita pakai function sih full. React gitu. Jadi jarang. Kata Code Bayu mending find daripada filter. Nah, ada yang bilang pakai find daripada filter. Wih. Bisa pakai filter kalau memang tujuannya adalah bikin array baru ya. Gitu. Kalau tujuannya nggak ada array baru, tidak perlu. Ronald, halo kok. Halo. Bumblebee, Prisma user find all solusinya. Pakai Sycles juga bisa ya.
Model dot find all juga. Tuh AR nanya tuh, Coach Bayu kapan live Puh? Izin join Kak, silakan. Sebenarnya ini sudah hampir selesai ya live kita hari ini ya. Karena sebenarnya targetnya hanya kita convert jadi controller. Habis itu kita juga ada routingan sekarang. Routingan baru. Gitu. Oh kalau apa tadi gue mau ngomong apa? Udah deh, kita sudah bisa berhasil bikin aplikasi API hampir CRUD ya. Jadi create udah, read udah, berarti tinggal update sama delete. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum sepertinya kita akan akhiri, mungkin Mas Coach Bayu, lah kok end live? Iya, soalnya sudah itu doang materi hari ini. Jadinya live itu jam berapa, Kak? Jam 9, kemarin kan janjinya jam 9, jadi gue live-nya jam 9, gitu. Takjil hari ini apa, Bang? Takjil. JWT-nya mana? Kalau besok sempet ya, besok JWT. Dan gue akan live lagi di jam yang sama, jam 8.45. Tapi ternyata kalau misalnya tidak rame jam segitu, ya gue akan live-nya balik ke jam 8.30. Coba deh di-post lagi, Bang. Nih, tak post nih. Oh, ini ya, masih ada datanya, gue ganti lorem 2. Jebret. Loh, kenapa sekarang jadi error, guys? Gitu ya. Apakah sudah masuk semua? Nah, kita coba tembak. Ini kenapa semua error ya? Nah. Kita coba jalankan ulang. User kalau sama dengan undefined ya, bener ya. Udah ada Gan. Kok udah ada sih? Kita konsolok dulu nih. Ya, kita coba konsolok dulu nih. Konsolok user. Sorry guys. Gue baru sadar sesuatu. Logik kita salah ya. Kenapa user sama dengan undefined ya? Kan kalau usernya ada, baru eksis ya. Kenapa gue tadi maksa tanda seru terus ya? Iya nggak sih? Kan harusnya kalau find-nya ketemu, baru kita throw errornya. Tadi ada yang ngomong deh perasaan. Abis itu gue kayak abaikan gitu. Kayak salah logiknya. Sebenarnya gue yang salah. Sorry guys. Kita coba jalanin lagi. Nah iya, thank you. Sorry ya. Memang ini bawaan ngantuk abis meeting yang banyak ya. Jadinya untung kalian menyadarkan saya ke jalan yang benar. Coba kita tembak. Ini baru benar anjir. Si paling nggak bisa apa nih? Waktunya tidur. Si paling nggak bisa assassin. Itu statik apa? Iya informatika. Iya sudah masuk ekspres. Statik ini nih, jadi kalau dalam kelas itu, kalau misalnya metode, bukan metode doang sih kayaknya. Gua agak lupa lagi penjelasannya bentar ya. Statik kelas JavaScript. Menariknya live gini ya bang. Iya, gue juga bisa belajar dari kalian. Statik itu adalah keyword. Statik itu adalah keyword yang mendefine static method atau kelas. Jadi dia